kita. Tangan dilipat, mata ditutup. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh mengikuti kembali kebaktian sekolah minggu secara online. Ya Tuhan, terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan sepanjang minggu ini. Berikan terus kami ya Tuhan kesehatan, dan kami boleh memuji-muji nama Tuhan. Kau berkati semua anak-anak ya Bapak, sehingga kami senantiasa boleh mengenal akan kasih sayang Tuhan. Tolong pimpin sekolah minggu ini dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, pernah lihat kupu-kupu? Pernah lihat gajah? Pernah lihat ikan di laut? Nah, adik-adik, seandainya kita jadi kupu-kupu, seandainya kita jadi gajah, seandainya kita jadi ikan di laut, yuk kita akan menyanyikan bersama-sama lagu ini. Ikuti gerakan dose. Seandainya ku jadi kupu-kupu. Cintanya seberapa besar? Wah, seberapa besar ya? Besar banget. Besar banget, pokoknya aku mau ikut Tuhan Yesus. Mau ikut Tuhan. Anak-anak di rumah gimana? Adik-adik, cinta sama Tuhan Yesus? Yuk kita bangkit berdiri. Kita mau ikut Tuhan Yesus. Ya.
Pernah lihat tanda lalu lintas seperti ini enggak? Artinya apa? Stop. Tidak boleh jalan. Sekarang Rasul juga mau bilang stop. Sebentar. Rasul mau beritahu sesuatu kepada adik-adik sekalian. Sangat penting. Apa itu? Tuhan Yesus mengasihi kamu semuanya. Ya, kita nyanyikan pujian bersama-sama. Tuhan Yesus cinta kita. Untuk mendengarkan firman Tuhan, kita menaikkan pujian ini bersama ya. Seperti bejana di tangan Tuhan, begitulah hidup kita. Bye.
Sudah siap dengarkan firman Tuhan? Yuk, hari ini langsung mau ajak kalian untuk membaca satu kisah di Alkitab yang luar biasa tentang Nabi Nehemia. Ada yang tahu Nehemia itu ada di perjanjian mana ya? Betul sekali, ada di perjanjian lama. Yuk kita buka Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Sudah? Kita baca sama-sama ya. Di sini judulnya Doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kislew tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Nehemia adalah juru minum raja. Nehemia kemungkinan berasal dari suku Yehuda. Nenek moyangnya tinggal di Yerusalem, tetapi Nehemia tinggal dan bekerja di Persia. Ia bekerja dengan jabatan yang tinggi, yaitu sebagai juru minum raja Artasasta dari kerajaan Persia. Suatu hari, datanglah Hanani dari Yerusalem menemui Nehemia dan menceritakan bahwa orang-orang yang tinggal di Yerusalem berada dalam kesulitan besar, dan Yerusalem tempat asalnya tinggal puing-puing saja. Hal itu sangat membuat Nehemia sedih, dan dalam kesedihannya ia berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menolong mereka dan agar ia bisa kembali ke Yerusalem untuk membangun tembok-tembok kota itu. Ketika Nehemia melayani raja, mukanya muram. Lalu raja bertanya kepadanya, "Mengapa mukamu muram? Walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedih hati." Jawab Nehemia, "Hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak muram kalau kota tempat pekuburan nenekku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api?" Lalu kata raja kepadanya, "Jadi apa yang kau ingini?" Jawab Nehemia, "Jika raja berkenan, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenekku, supaya aku membangun kembali tembok itu." Nehemia berdoa, dan raja berkenan mengutus Nehemia. Kemudian Nehemia meminta raja untuk membuatkan surat sebagai bukti bahwa dia bisa pergi ke Yerusalem. Lalu raja pun memberikan surat itu bagi Nehemia untuk mempermudah proses pulang kampungnya. Nehemia pun sampai di kota Yerusalem. Pada malam hari ia melihat keadaan kota itu. Ia melihat tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang sudah habis terbakar. Ia sangat sedih sekali melihat semuanya itu. Anak-anak tadi sudah mendengarkan kisah tentang Nehemia.
siapa ya Nehemia itu? Nehemia itu salah seorang dari bangsa Israel yang dibawa ke pembuangan. Loh, kenapa mereka dibuang? Karena orang-orang Israel saat itu sudah berbuat dosa yang sangat besar melawan Tuhan. Bayangin anak-anak, mereka itu berbuat jahat terhadap saudara-saudaranya orang Israel, mengambil milik orang lain, menindas orang lemah, memukuli temannya sendiri, dan melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Terlebih lagi, mereka juga menyembah berhala-berhala bangsa-bangsa asing. Jadi rupanya di Israel saat itu sudah ada banyak sekali patung-patung dewa-dewa yang menjadi sesembahan dewa asing. Ingat, Tuhan tidak suka kalau hati kita ini mendua. Kalau hati kita ini ada Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Yesus saja yang bertahta dalam hati kita, menjadi Tuhan dan Raja atas hidup kita. Jangan ada yang lain. Orang Israel waktu itu mereka menyembah Allah, tetapi juga menyembah dewa-dewa asing. Itu satu kekejian bagi Tuhan, kejahatan di mata Tuhan. Tuhan tidak suka anak-anaknya menyembah berhala. Lagi pula, berhala itu satu hal yang sia-sia saja kalau kita sembah, karena dia hanya patung yang tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar. Alangkah baiknya kalau kita anak-anak Tuhan ini menjadi anak Tuhan yang setia hanya kepada Tuhan saja, hatinya tidak bercabang-cabang. Nah, karena dosa-dosa yang begitu besar ini, akhirnya orang-orang Israel dibiarkan oleh Tuhan untuk mengalami penghukuman, yaitu mereka diserang oleh bangsa-bangsa asing. Lalu mereka yang sudah ditangkap, mereka yang sudah dikalahkan itu ditangkap oleh bangsa asing dan dibawa ke negerinya. Waktu itu Nehemia dibawa ke negeri Persia. Lalu di sana Nehemia mendapat kedudukan yang spesial dalam kerajaan Raja Persia. Wah, dia menjadi orang kepercayaan Raja Persia loh anak-anak, menjadi juru minuman raja. Juru minuman raja adalah orang yang mempersiapkan minuman raja. Lalu orang itu harus menjamin, yakin bahwa minuman ini minuman yang betul-betul aman untuk disajikan kepada baginda raja. Tidak ada sesuatu yang berbahaya di dalamnya, dan itu adalah minuman yang paling enak, yang paling aman untuk baginda raja. Kalau ada sesuatu yang berbahaya dalam minuman raja, bisa-bisa juru minuman itu akan dipenjarakan dan dihukum mati. Wah, berat juga ya tanggung jawab Nehemia. Tapi waktu itu Tuhan memberkati Nehemia dengan hikmat yang luar biasa dari Tuhan, sehingga dia menjadi orang kepercayaan dan kesayangan baginda raja. Nah, waktu Nehemia sedang mempersiapkan tugas-tugasnya, datang beberapa orang dari negeri Israel dan memberitahukan kondisi orang Israel saat itu sangat menggenaskan. Tembok-tembok Yerusalem yang tebal-tebal itu sudah hancur lebur. Lalu orang-orang di sana itu hidupnya sangat miskin dan terlantar. Anak-anak di situ mukanya kucel-kucel, mereka kelaparan, sakit dan tidak bisa ditolong. Banyak dari antara mereka yang mati, anak-anak. Mendengar hal itu, Nehemia hatinya menjadi sedih. Lalu di dalam kesedihannya, yang Nehemia bisa lakukan hanya berdoa kepada Tuhan, memohon pengampunan dari Tuhan. Nehemia sadar bahwa hukuman yang diterima oleh bangsanya dan dirinya itu karena dosa-dosa yang sudah mereka lakukan kepada Tuhan. Karena itu dia mohon ampun dari Tuhan atas segala dosa-dosa mereka. Dia mohon Tuhan sendiri yang menyelamatkan umatnya dari kesengsaraan mereka. Kalau anak-anak baca kisah selanjutnya, di situ dikatakan Nehemia memohon izin dari Raja Persia supaya dia diizinkan pulang ke Israel, ke negerinya. Untuk apa anak-anak? Untuk membangun kembali negeri itu. Nehemia orang yang sangat baik. Dia cinta Tuhan dan dia juga cinta kepada bangsanya. Dia berdoa bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk kesejahteraan bangsanya.
Dia berdoa supaya dosa-dosa bangsanya diampuni oleh Tuhan. Dia berdoa supaya bangsanya dipulihkan oleh Tuhan. Sekarang mau nggak kita anak-anak Tuhan belajar untuk berdoa, bukan untuk diri kita saja, bukan hanya untuk keluarga kita atau orang-orang dekat dengan kita, tetapi kita belajar berdoa untuk bangsa dan negara kita. Banyak hal yang harus kita doakan untuk bangsa dan negara kita, anak-anak. Kita berdoa supaya pemimpin-pemimpin bangsa kita, Bapak Presiden, para menteri, diberikan hikmat oleh Tuhan, kebijaksanaan, kejujuran, ketulusan untuk menjalankan tugas mereka. Sebab kalau bangsa Indonesia ini makmur dan sejahtera, itu berarti kita yang tinggal di Indonesia ini, Lause dan anak-anak, juga hidupnya akan makmur dan sejahtera. Yuk kita sediakan waktu selalu di dalam doa-doa kita berdoa untuk bangsa kita. Kita doakan supaya bangsa ini diampuni dosa-dosanya oleh Tuhan. Kalau mungkin bangsa kita ini selama ini sudah berbuat hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan, kita mohon ampun. Kita juga mohon ampun dari Tuhan untuk dosa dan kesalahan kita, supaya semua doa-doa kita itu didengarkan oleh Tuhan, dan Tuhan memberikan kita jawaban doa yang terbaik dan terindah. Anak-anak mau belajar berdoa seperti Nehemia? Doanya itu doa yang tulus, lahir dari hati yang cinta Tuhan dan cinta kepada bangsanya. Kita anak-anak Tuhan tinggal di negeri Indonesia harus juga cinta Tuhan sungguh-sungguh dan cinta bangsa ini. Kita berdoa supaya bangsa ini selalu diberkati Tuhan dan dipulihkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih karena Engkau mengizinkan kami tinggal di satu bangsa yang kaya dan luar biasa, bangsa Indonesia. Kami lahir besar di sini, dan karena itu kami mau belajar untuk mengasihi bangsa ini, mencintai bangsa ini, dan juga berdoa bagi bangsa ini. Kami berdoa saat ini untuk pemimpin-pemimpin negara kami, supaya Tuhan berkati mereka ketika menjalankan tugas. Mereka diberikan hikmat bijaksana dari Tuhan, diberikan kekuatan dari Tuhan, dan juga diberikan ketulusan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk kesejahteraan bangsa kami. Sebab kami tahu kalau bangsa ini sejahtera, maka sejahtera juga setiap kami yang tinggal di bangsa ini. Selama musim pandemi ini Tuhan, Engkau berkati bangsa kami supaya dihindarkan dari malapetaka dan penyakit yang berbahaya ini. Tuhan berkati setiap anak-anak Tuhan yang saat ini juga sedang mengikuti sekolah minggu dan berdoa. Engkau berkati mereka dengan kekuatan tubuh yang sehat. Selalu Tuhan berikan sukacita dan semangat dari Tuhan untuk setia kepada Tuhan, untuk setia beribadah kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.